Perbedaan tanah dan lahan. Tanah dan lahan memiliki pengertian yang berbeda. Tanah adalah benda atau bahan alami yang berfungsi untuk menumbuhkan tanaman. Adapun lahan merupakan suatu lingkungan fisik dan biotik yang berkaitan dengan daya dokumennya terhadap kehidupan dan kesejahteraan hidup manusia. Faktor pembentukan tanah. Tanah terbentuk dari hasil interaksi antara berbagai faktor, yaitu iklim, organisme, bahan induk, relief atau topografi, dan waktu. Faktor iklim yang sangat berpengaruh terhadap proses pembentukan tanah adalah curah hujan dan penyinaran matahari. Curah hujan akan membantu proses pelapukan tanah secara kimiawi. Selain itu, curah hujan juga menyebabkan tanah cepat hancur sehingga dapat mempermudah penghancuran batuan induk. Berdasarkan perkembangannya, tanah dibedakan atas 3, yaitu tanah muda adalah tanah yang baru terbentuk yang masih dikirikan oleh adanya lapisan bahan induk atau regolit. Pada tanah ini hanya terdapat lapisan batuan induk dan horizon O. Tanah dewasa adalah tanah yang mengalami proses yang lebih lanjut dari tanah muda sehingga sudah terbentuk horizon. Tanah tua adalah tanah yang telah mengalami proses yang lebih lanjut sehingga sudah terbentuk lapisan-lapisan lain sebagai perubahan dari horizon A dan B. Misalnya terbentuk lapisan A1, A2, B1, dan B2. Proses pembentukan tanah. Weathering. Adanya aktivitas memecahkan dan dekomposisi dari bahan induk, batuan, dan mineral yang dilakukan oleh unsur iklim, udara, air, dan sinar matahari atau salju. 2. Leaching. Hasil pelapukan tersebut terakumulasi oleh tanaman dan membentuk partikel baru seperti tanah liat, bahan organik, lanau, atau senyawa kimia. 3. Transformation and elevation. Terjadinya pembentukan mineral, tanah liat, dan pembentukan bahan organik yang resisten terhadap pembusukan. Hasil tanah tersebut kemudian mengalami pencucian dan disimpan di bagian bawah horizon. 4. Parcellation and translocation. Adanya pembentukan bahan mineral dari aluminium, silika, dan senyawa organik. Sifat-sifat tanah. Sifat fisik. Warna tanah hasil dari pelapukan kimiawi dan organis. Struktur tanah. Susunan dari partikel-partikel tanah. Terbentuk dari yang pertama proses fisikal komposisi pasir dan lanau, yang kedua proses kimiawi komposisi lempung. Sifat kimia meliputi bahan organik dan unsur hara. pH tanah dikatakan normal atau netral saat pH berkisar 6,6 hingga 7,5. Sifat biologi, kandungan organisme dalam tanah, misalnya kandungan jumlah jamur, bakteri, atau mikroorganisme lainnya. Jenis-jenis tanah hasil dari bahan organik yang belum melapuk secara sempurna, tingkat kesuburan rendah, dan tingkat keasaman tinggi. Berdasarkan proses pembentukannya, gambut dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, gambut embrogen terbentuk karena pengaruh curah hujan yang airnya menggenang. Yang kedua, gambut topogen terbentuk karena pengaruh topografi. Yang ketiga, gambut pegunungan terbentuk di daerah pegunungan. 2. Tanah litasol. Bahan induk berupa material dari aktivitas vulkanisme, banyak mengandung pasir kasar di kerikil yang belum melapuk, dan kandungan unsur hara rendah. Tanah aluvial. Hasil dari proses sedimentasi. Teksturnya seperti butiran lepas-lepas, tingkat kesuburan bergantung bahan induk dan biasanya dimanfaatkan untuk pertanian. Tanah regosol. Banyak mengandung batu dan kerikil yang belum melapuk sempurna, belum terlihat horizon tanah, dan tingkat kesuburan relatif kurang. Yang kelima adalah tanah merah, terbentuk dari batuan beku, sedimen, dan malihan dengan iklim agak kering sampai basah. Selanjutnya ada tanah andesol, tanah yang berwarna hitam kelam mengandung bahan organ dan lempung tipe amort. Tanah gromosol terbentuk dari pelapukan batuan kapur dan tufa vulkanik. Jenis tanah ini bersifat subur, mempunyai sifat struktur lapisan atas granular dan lapisan bawah gumpal. Tanah hidrosol. Tanah ini memiliki ciri porositas dan drainase yang buruk sehingga kurang bermanfaat bagi pertanian. Topografi tanah ini datar dan sering tergenang. Tanah humus. Hasil pelapukan sisa-sisa tumbuhan, tingkat kelembapan dan kesuburan yang tinggi dan mengandung banyak bahan organik. Tanah laterit yang banyak mengalami pencucian air hujan sehingga berwarna pucat dan kemerah-merahan atau kekuningan. Kondisinya tidak subur, bisa ditumbuhi rumput dan alang-alang. Tanah padsol. Tanah padsol adalah tanah yang berasal dari sedimen kuarsa dan terbentuk karena pengaruh suhu yang rendah dan curah hujan yang tinggi. Tanah ini tidak subur, bertekstur pasir hingga lempung.
Tanah vulkanis merupakan suatu lapisan tanah yang terbentuk oleh hamparan material letusan gunung berapi. Saat meletus, tanah biasanya tandus dan memerlukan waktu berpuluh-puluh tahun untuk revegetasi atau penumbuhan kembali. Tanah liat merupakan suatu zat yang sangat kecil, terutama dari mineral-mineral yang disebut kaolinit, yaitu persenyawaan dari oksida alumina dengan oksida silika dan air. Pemanfaatan dan konversi tanah. 1. Daerah pegunungan. Daerah ini lahan potensial di daerah intensitas erosinya relatif kecil walaupun curah hujannya besar. Lahan potensial di daerah pegunungan sangat sebagai daerah perkebunan. Hambatan daerah ini hal antara lain bahaya longsor dan erosi. Usaha penanggulannya dilakukan dengan menanam pohon pelindung dan teknik pengolahan tanah Daerah daratan rendah. sengkedan. Lahan ini relatif memiliki pengikasan yang kecil sedangkan tata airnya cukup baik. Lahan ini sangat baik dimanfaatkan untuk pertanian intensif. Kendalanya adalah terutama adanya gangguan genangan air yang cukup lama dimanfaatkan untuk pertanian intensif. Kendalanya adalah terutama adanya gangguan genangan air yang cukup lama apabila setelah banjir. Penanggungannya perlu dilakukan yaitu melalui penggunaan tanah secara teratur disesuaikan dengan kondisi fisik setempat dan pembuatan atau perbaikan saluran air. Daerah pantai. Daerah ini banyak ditemui pohon bakau, hutan, sangat bermanfaat untuk menahan abrasi dan mencegah perembasan air laut. Lahan potensial di daerah dapat dimanfaatkan untuk usaha tambang uang dan bandang kendalanya adanya pasang surut air, namun dengan membuat sistem saluran dan penyaluran air yang tepat dapat mengatasi kendala tersebut. Selain itu, daerah ini dapat dimanfaatkan untuk